Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Sejak kapan hilangnya ketika kerajaan-kerajaan di Nusantara bekerja sama bisnis dengan Belanda? Karena yang datang ke kita itu adalah Verenigde Oost-Indische Company atau perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan ini sudah terus, mereka kan bawa gulden tuh, bawa emas dan sebagainya kan untuk mulai berdagang dengan kita. Sehingga yang mereka bawa itu adalah hal-hal yang baru bagi raja-raja kita. Mulai bekerja sama di sana, mulai ada yang namanya timbal balik dan sebagainya. Mulai ada ini itu dan dikenalkan pada hal-hal yang baru, sehingga hal-hal yang tadinya menjadi sakral dan ritual dan sakral itu akhirnya menjadi hilang, lambat laun menjadi hilang. Dan kemudian hal-hal baru mulai masuk terus. Hal yang baru mulai masuk terus. Dan pengaruh Belanda itu luar biasa. Memang hanya Belanda? Tidak juga. Kemudian setelah Belanda, Jepang, setelah ini itu dan sebagainya lah. Jadi sebetulnya pada dasarnya kita ini tidak dijajah oleh Belanda, tapi kita bekerja sama dengan mereka. Bekerja sama dalam artian dagang. Tapi karena mereka itu penetrasinya luar biasa, dan akhirnya seperti kita yang terjajah oleh mereka. Seperti kita terjajah oleh mode, misalnya begitu. Pakaian-pakaian kita yang namanya tradisional itu orang-orang jarang sekali berani pakai sekarang karena dianggap kamseupai. Nah, itulah yang mulai orang-orang itu mulai terkondisikan. Dan sejak itulah akhirnya setiap yang namanya masalah yang dialami oleh suatu kerajaan dan sebagainya itu diselesaikan oleh para pendatang ini. Dibantu terus, akhirnya semuanya jadi ketergantungan para pendatang ini. Dan akhirnya mereka tidak butuh, lama-lama menjauh kan. Lama-lama menjauh dari kearifan lokalnya. Ketika kearifan lokal itu mulai ditinggalkan, ya sudah, hilang. Akhirnya apalagi sekarang, manusia itu ketika ada masalah mencarinya kemana? Mbahnya, Mbah Google. Tapi kan sebelumnya kita diajak untuk untuk berteriak dulu kan. Sebelum Google kan ada Yahoo. Nah, jadi kearifan lokalnya pertama jadi hilang. Kepekaan kita pada semestanya juga hilang karena dianggap semua jawaban itu dari di Google. Padahal tidak semua jawaban itu ada di Google. Dan itu selera umum saja kan akhirnya kan ya. Nyari di Wikipedia, siapapun bisa ngisi Wikipedia. Siapapun bisa ngisi Wikipedia. Misalnya kita mencari jawaban bagaimana membuat ini, membuat itu. Coba bikin baterai thorium, ada nggak di Google? Ujungnya ke saya lagi. Nah, ya semacam begitulah. Nah, jadi sebetulnya itu hilang sejak ketika kita bekerja sama dengan para pendatang. Para pendatang ini mulai dari semua bangsa ya, karena mereka tahu persis bahwa di kita itu makmur. Di kita itu gemah ripah loh jinawi. Di kita itu memang suatu negeri yang mereka harus datang. Karena mereka tidak punya kekayaan alam. Kita ini syarat dengan kekayaan alam. Tapi karena kita sudah enak, hidupnya sudah enak, akhirnya ya mereka memanfaatkan keenakan kitanya ini gitu. Nah terus data-data yang mencari petunjuk itu ketika perang kan ya, raja-raja itu cari petunjuk begini, mencari petunjuk untuk mengalahkan musuhnya, mencari petunjuk dari Sang Hyang Widi, mencari petunjuk dari petunjuk para dewa dan sebagainya. Padahal yang dia connect itu adalah semestanya. Dan itu terkonek pada musuh-musuhnya. Dan akhirnya dia tahu bagaimana cara mengalahkan musuhnya. Tapi kan itu perang ya. Nah ketika paceklik, ketika dihajar oleh yang namanya hama, ketika dihajar oleh yang namanya kekeringan, atau ketika dihajar oleh yang namanya banjir dan sebagainya, bagaimana mengatasi dan sebagainya. Nah sebetulnya kearifan-kearifan lokal itu seharusnya kita munculkan terus, karena jawaban yang paling objektif adalah di sana. Orang-orang jualan minyak itu dari mana?
Dari membaca alam kan mencari kan titik minyak itu di mana. Meskipun mereka itu pakai alat misalnya. Untung mereka pakai alat, jadi masih banyak distorsi. Coba kalau misalnya mereka pakai alat yang diberikan langsung oleh Sang Maha Menjadikan di otak kita. Itu lebih akurat. Tidak keluar jutaan dolar untuk tes-tes coba-coba mencari minyak gitu ya. Seperti waktu dulu saya pernah menunjukkan yang namanya tambang batu bara, tambang minyak dan sebagainya. Yang akhirnya saya berhenti. Karena seolah-olah saya menzolimi alam itu. Meskipun titiknya akurat itu hanya sekedar pembuktian aja dulu. Dari membaca alam itu sebetulnya itu isinya adalah pohon duit loh. Begini mereka yang terpinggirkan itu karena mereka memilih untuk jadi masyarakat seperti itu. Apakah mereka itu menyusahkan dirinya atau mereka sudah menyenangi dengan keadaan mereka? Setiap keluhan mereka itu, setiap keluhan-keluhan mereka itu hanya keluhan di mulut saja. Tidak merubah mereka untuk berubah nasibnya sendiri. Nah, kalau misal tiba-tiba mereka kita ajarkan ya, Jang atau Nak itu atau siapapun lah, Mas, Pak dan sebagainya yang di masyarakat pinggiran itu. Yuk belajar blending bersatu dengan alam. Belajar blending yuk, biar nanti kita akan bisa membuat diri kita menjadi lebih baik. Tapi karena mereka sudah memilih tinggal seperti itu, dan mereka sudah tidak merasa terganggu oleh lingkungan seperti itu, dan mereka lihat saja mereka. Apakah mereka berkeluh kesah dan sebagainya, mereka masih bisa ketawa ketiwi kok. Diajak untuk pindah aja susah ya oleh Bu Risma waktu itu. Diajak pindah gitu kan, dikasih rumah yang baru dan sebagainya, susah loh. Yang di bantaran kali dan sebagainya. Karena apa? Itu pilihan mereka. Itu pilihan mereka. Tapi kalau misalnya kita ingin berubah mereka sesuai dengan apa yang kita lakukan itu memang butuh waktu. Maksudnya tidak sebentar lah. Dan biaya yang sangat besar pula. Kita harus benar-benar menerjunkan diri kita dan fokus di sana. Bisa sebetulnya, bisa, sangat bisa. Kita bisa ajak mereka, tapi dengan satu syarat: satu, perut mereka kenyang; dua, mereka tidak susah. Karena ketika mereka kenyang, lalu mereka sudah hidup dengan nyaman, kita beri sesuatu yang sesuai dengan selera mereka, kenyamanan yang sesuai dengan selera mereka. Mereka tidak usah repot sana sini lagi, itu, ini, dan sebagainya. Nah, itu harus konstan. Dan ketika sudah konstan, mereka masuk ke zona nyaman. Ketika mereka memasuki zona nyaman, mereka sudah tidak akan bisa dibawa lagi ke sana yang sebelumnya. Bahkan mereka mengatakan dan bercerita, dulu saya susah begini-begini, hidup di bantaran kali dan sebagainya. Itu bisa jadi cerita mereka. Dan sekarang mereka sudah hidup bersama semesta dan alam yang baru dengan mereka. Alam yang barunya itu apa? Apartemen, terus beri fasilitas dan sebagainya. Mereka diberi yang namanya mata pencaharian sendiri, sumbernya, sebagainya. Itu harus sepaket. Apakah dengan yang namanya kita berkolaborasi, kita blending dengan alam itu akan ada hasil yang didapat karena di dunia yang materialistis sekarang ini, semuanya diukur dengan materi kan ya. Materinya itu berarti dengan uang kalau kita itu sekarang. Kita menganggap semua materi itu adalah uang. Kenapa uang? Karena itu yang bisa ditukar jadi apa saja. Tidak zaman dulu barter. Sebetulnya sangat bisa. Ketika kita blending dengan semesta, semesta akan memberikan ilmunya pada kita. Ketika ilmu itu kita terima, menjadikan satu produk, produknya itu mulai kita mulai kita produksi, mulai kita jual dan sebagainya. Ya satu contoh lah, kita membuat yang namanya antiklan. Itu kan semesta yang memberikan. Semesta memberikan ketika yang namanya ketika yang namanya mulai terjadi yang namanya serangan virus. Dalam tanda kutip ya. Serangan virus, serangan bakteri dan sebagainya. Nah, ketika semesta memberikan yang namanya jawaban untuk itu, kita lalu buat untuk meningkatkan antibodi dan sebagainya. Ini tidak bisa disebut vaksin ya, tapi sebetulnya ini adalah satu cara untuk meningkatkan antibodi, yang antibodinya itu akan melawan virusnya itu secara efektif. Jadi sehari juga beres tanpa komorbid, bisa gitu kan. Dan dari sana
itu kan ada yang namanya penghasilan gitu, kita bisa ngidupin orang dan sebagainya. Jadi dari semesta itu bukan kita saja yang bisa dihidupi, tapi orang lain pun bisa kita hidupi. Bahkan banyak orang lain yang terselamatkan. Terus ada lagi misalnya, saya bikin yang namanya misalnya ya, reaktor thorium, fusi dingin. Itu kan dari alam juga. Pengetahuan ini dari blending dengan alam semesta. Nah, mulai kita buat disesuaikan dengan bahasa kaumnya seperti sekarang. Kita jualan, kita bersatu dengan alam. Kita mengetahui persis yang namanya padi itu maunya apa. Kita tanam padi secara organik dan secara baik. Dan hasilnya itu jauh lebih baik daripada padi yang biasa. Dan orang-orang pasti ngejar. Pasti kan ada hasilnya. Ya semuanya itu pasti seperti itulah. Tinggal kita bagaimana menerjemahkannya ke dalam materinya. Cuma itu kenapa saya tidak bahas itu? Karena tujuan awalnya memang bukan itu. Tujuan awalnya adalah saling memakmurkan. Saling memakmurkan itu bukan hanya dengan manusia. Dengan semesta pun kita harus saling memakmurkan. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.